Bab 26. Teman Lan, sudah lama tidak bertemu. Sumu berhenti di tempatnya dan tersenyum, memberi hormat dengan menangkupkan kepalan tangan. Wanita cantik berjubah biru kehijauan di hadapannya adalah Lan Xijin, mantan tetangganya. Sejujurnya, Sumu dan dia tidak dekat. Dari jubahnya saja, orang bisa melihat bahwa mereka berada di level yang sangat berbeda. Alasan dia mengenalnya terutama karena hubungan baik antara istrinya, Ye Yingying, dan wanita itu. Ketika Ye Yingying baru saja hamil, Lan Xijin, yang mendengar kabar itu dari suatu tempat, dengan baik hati berinisiatif mengajarinya teknik perawatan kehamilan. Mungkin juga karena terlalu sedikit orang yang membesarkan anak di pasar ini. Terlepas dari alasannya, interaksi tersebut terakumulasi seiring waktu dan Sumu akhirnya bisa mengobrol dengan Lan Xijin. Kau tampak baik-baik saja di daerah kumuh, kau bahkan terlihat jauh lebih muda. Lan Xijin menatapnya dari atas ke bawah, ada senyum yang pantas di sudut mulutnya, dia melanjutkan, bagaimana kabar Yingying? Terobosan kultivasiku hanyalah kebetulan, kau terlalu memujiku, teman Lan. Sedangkan Yingying, dia baik-baik saja, bahkan berat badannya bertambah akhir-akhir ini. Sumu tertawa. Bagus sekali. Bagaimana kabar anaknya? Tanya Lan Xijin lebih lanjut. Sudah lahir, seorang perempuan. Seorang perempuan, iya. Suara Lan Xijin sedikit melengking, kekecewaan terpancar di mata indahnya, tetapi dia dengan cepat memasang senyum lebar dan berkata, gadis yang cantik. Selamat. Sayang sekali aku tidak punya waktu untuk berkunjung. Ada sedikit nada penyesalan dalam ucapan Lan Xijin. Akan selalu ada waktu, kamu dipersilakan datang kapanpun kamu ingin berkunjung, teman Lan. Baiklah. Saya pasti akan berkunjung jika ada kesempatan. Saya ada urusan lain sekarang jadi saya harus segera pergi. Teman Lan, silakan pergi sesuka hati. Saya permisi dulu. Lan Xijin, layaknya seorang wanita muda anggun dari keluarga terkemuka, sedikit membungkuk, lalu berbalik dan pergi. Sumu melangkah masuk ke toko obat. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa setelah Lan Xijin berjalan agak jauh, seolah-olah dia teringat sesuatu, dan tiba-tiba berbalik untuk kembali. Di dalam toko obat. Selamat datang, sudah lama tidak bertemu, Guru Su. Saya kira Anda. Penjaga toko Tu, yang sedang bersenandung sambil membersihkan meja kasir, mendengar langkah kaki dan mengira ada pelanggan yang datang. Saat mendongak, ia melihat Sumu yang sudah lama tidak ia temui. Hidupku cukup berat. Tidak akan semudah itu bagiku untuk mati. Sumu tertawa. Dia mengeluarkan sebotol pil dari tas penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja, sambil tersenyum berkata, bisakah Anda memeriksa berapa harga pil ini? Apa? Kamu beruntung dan mengambil pil orang lain. Penjaga toko Tu bertanya sambil membuka segel botol dan mengintip ke dalamnya. Ini pil pengumpul ki. Kau cukup beruntung, semuanya berkualitas tinggi. Penjaga toko Tu mengeluarkan satu pil, memeriksanya dengan cermat, lalu terkekeh. Apakah kamu akan menerimanya? Tentu saja. Berapapun jumlahnya, aku akan ambil semuanya. Penjaga toko Tu mendengus. Lagi pula, dia punya toko sendiri. Bukankah dia mampu membeli beberapa botol pil pengumpul ki? Lagi pula, mengingat Sumu, memiliki 2 botol sudah cukup. Satu-satunya hal yang membuatnya penasaran adalah dari mana Sumu mendapatkan benda-benda itu. Adapun soal Sumu sendiri yang meracik pil tersebut, dia tidak akan mempercayainya. Jika Sumu memang sekompeten itu, dia tidak akan dikirim ke daerah kumuh. Dan harganya. Harga. Hanya untuk 2 botol pil dan Anda sudah membicarakan harganya. Akan saya beri harga pasar, 24 batu roh kelas rendah per botol, bagaimana kedengarannya? Penjaga toko Tu dengan murah hati menyatakan. Dia mengetahui situasi Sumu dan tidak ingin mengambil keuntungan darinya terkait 2 batu roh tingkat rendah itu. Kamu benar. Tidak ada jalan mundur sekarang. Jika aku mengingkari janji, aku akan menjadi pecundang. Penjaga toko Tu mengumpat sambil menggebrak dada. Sumu menyeringai dan mulai mengeluarkan botol-botol pil. Botol pertama, botol kedua, semuanya baik-baik saja, tetapi pada botol ketiga, penjaga toko Tu hampir tidak bisa menahan diri. Bukan karena dia tidak mampu membeli batu roh, tetapi karena dia terkejut dari mana Sumu mendapatkan begitu banyak pil pengumpul ki. Dia membuka setiap botol untuk memastikan dan menjamin bahwa Sumu tidak menipunya dengan botol kosong. Saat Sumu sampai pada botol ke-10, penjaga toko Tu mulai panik. Jangan bilang ke merampok apotek itu. Ku bilang, sudah banyak keluarga pendiri yayasan yang menetap di pasar kita akhir-akhir ini, jangan main-main. Pemilik toko Tu khawatir Sumu akan melakukan sesuatu yang impulsif dan mengalihkan perhatiannya kepada keluarga pendiri yayasan ini. Terlepas dari apakah itu mencuri, merampok, atau menipu, berurusan dengan mereka tidak akan berakhir dengan baik. Jangan khawatir. Ini semua pil yang kubuat sendiri. Sumu mengeluarkan ke-20 botol itu dan berkata sambil tersenyum. Selama waktu ini, dia telah membuat lebih dari 30 botol pil, di mana dia dan Ye Yingying telah mengonsumsi lebih dari 10 botol, menyisakan 20 botol untuk ditukar dengan batu roh.
Kamu yang membuat ini. Penjaga toko Tu terkejut dan terkekeh, jangan bercanda, dengan keahlianmu membuat pil, kamu bahkan hampir tidak bisa membuat pil puasa kelas atas. Pemilik toko Tu sangat skeptis. Pertemuan terakhir mereka baru terjadi setengah tahun yang lalu. Dengan bakat Sumu, bahkan jika dia terus-menerus membuat pil pengumpul ki sejak saat itu, dia tidak mungkin mencapai titik ini. Yang lebih penting lagi, Sumu tidak mampu melakukan eksperimen berkali-kali mengingat situasinya. Dan harganya. Harga. Ini hanya 2 botol pil dan Anda sudah membicarakan harganya. Akan saya beri harga pasar, 24 batu roh tingkat rendah per botol, bagaimana menurut Anda? Tawar pemilik toko Tu dengan murah hati. Dia mengetahui situasi Sumu, dan tidak ingin mengambil keuntungan dari 2 batu roh tingkat rendah miliknya. Itu yang kau katakan. Tidak ada penarikan kembali. Mengundurkan diri membuatku menjadi pecundang. Pemilik toko Tu menepuk dadanya sebagai tanda jaminan. Sumu menyeringai dan mulai mengeluarkan botol pil satu demi satu. Botol pertama, botol kedua, semuanya baik-baik saja, tetapi pada botol ketiga, penjaga toko Tu hampir tidak bisa menahan diri. Bukan karena dia tidak mampu membeli batu roh, tetapi karena dia terkejut dari mana Sumu mendapatkan begitu banyak pil pengumpul ki. Dia membuka setiap botol untuk memastikan dan menjamin bahwa Sumu tidak mempermainkannya dengan botol kosong. Saat Sumu mencapai botol ke-10, dia mulai panik. Jangan bilang kau merampok apotek itu. Ku bilang, sudah banyak keluarga pendiri yayasan yang menetap di pasar kita akhir-akhir ini, jangan sampai salah langkah. Pemilik toko Tu khawatir Sumu akan melakukan sesuatu yang gegabah, dan mengarahkan pandangannya pada keluarga pendiri yayasan tersebut. Entah itu mencuri, merampok, atau menipu, siapapun yang berurusan dengan mereka pasti akan berakhir dalam keadaan buruk. Tenang saja. Ini semua pil yang saya racik sendiri. Sumu mengeluarkan ke-20 botol itu dan berkata sambil tertawa. Selama waktu itu, ia telah membuat lebih dari 30 botol, di mana lebih dari 10 botol telah dikonsumsi oleh dirinya dan Ye Yingying, menyisakan 20 botol yang akan ditukar dengan batu roh. Kamu yang membuat ini. Penjaga toko Tu terdiam sejenak lalu terkekeh, jangan bercanda, dengan keahlianmu membuat pil puasa kelas atas saja sudah luar biasa. Pemilik toko Tu sama sekali tidak mempercayainya. Terakhir kali keduanya bertemu adalah sekitar setengah tahun yang lalu. Bahkan jika Sumu telah membuat pil pengumpul ki tanpa henti sejak saat itu mengingat bakatnya, hasilnya tidak akan mencapai level ini. Selain itu, mengingat sumber daya yang dimiliki Sumu, dia juga tidak akan bisa sering melakukan perubahan kecil. Jadi, sekarang kamu percaya padaku atau tidak? Aku sudah meletakkan pilnya di sini, kamu mau meminumnya atau tidak? Sumu mengangkat bahu. Apakah ini benar-benar hasil karya Anda? Pemilik toko, Tu, masih sulit mempercayainya. Perbedaan itu memang terlalu besar. Apakah aku benar-benar perlu berbohong padamu? Lagi pula, dengan kekuatanku, kemana aku harus pergi untuk mencuri begitu banyak pil? Kata Sumu tak berdaya. Dia tahu bahwa ini akan terjadi. Ya, itu benar. Akhirnya, pemilik toko Tu mulai sedikit mempercayainya. Barulah kemudian dia mengamati Sumu dan menyadari bahwa dia tampak jauh lebih muda dari sebelumnya. Apakah kamu berhasil mencapai terobosan dalam kultivasimu? Sekarang jadi masuk akal. Penjaga toko Tu tiba-tiba mengerti, atau setidaknya, dia sekarang bisa memahami sedikit. Cepat hitung harganya. Oke. Menurut 90%, totalnya adalah. Penjaga toko Tu menghitung menggunakan abakus dan segera mendapatkan hasilnya. Ia mengangkat kepalanya dan berkata, jika dibulatkan, totalnya adalah 440 batu spiritual tingkat rendah. Itu tidak benar. Anda bilang dengan harga awal. Bagaimana bisa menjadi 90%? Karena, kau kakekku. Kakek Sumu. Maukah kau menerimanya? Kita tidak bisa meninggalkan batu roh hanya demi menjaga harga diri, kan? Ngomong-ngomong, memanggil Sumu kakek memang agak merugikan, tapi tidak seberapa dibandingkan dengan generasi ayahnya. Baiklah kalau begitu. Kau kejam sekali. Sumu kehilangan kata-kata. Benarkah kamu yang membuat pil ini? Saat proses pembayaran, penjaga toko Tu masih merasa sedikit gelisah. Meskipun beberapa ratus batu spiritual kelas rendah adalah hal kecil, jika dia menyinggung keluarga tertentu, bisnis kecilnya tidak akan mampu bertahan. Tenang saja, aku lebih menghargai hidupku daripada kamu. Aku punya istri dan anak-anak, tapi kamu sendirian. Apa salahnya sendirian? Aku bisa pergi ke bar dan mendengarkan musik setiap hari, menjadi pengantin baru setiap malam, sedangkan kamu hanya bisa seperti itu sekali saja. Kata pemilik toko Tu dengan bangga. Mungkin bukan begitu. Jawab Sumu secara naluriah. Apa? Kau juga ingin punya selir? Bisakah kau menanganinya dengan fisikmu? H11. Menurutmu, siapa yang sedang kamu remehkan? Saya. Hentikan obrolan yang tidak penting ini, istriku sedang menungguku di rumah. Cepat tukarkan batu spiritual itu dengan bahan-bahan dari 50 pil pengumpul ki dan 100 botol pil puasa. 100 botol pil puasa. Kamu sudah gila. Penjaga toko Tu memandang Sumu seolah-olah dia orang gila.
Bahkan bagi individu yang sangat terampil sekalipun, pil puasa hanya dapat bertahan selama sehari. 100 botol mungkin cukup untuk 3 tahun. Bahkan jika disimpan, tidak perlu menyimpan sebanyak ini. Lagi pula, apakah kamu tidak tahu cara membuat pil puasa sendiri? Bukankah kamu menghamburkan uang dengan membelinya sendiri? Berhentilah banyak bertanya dan ambilkan saja untukku. Apakah kamu tidak akan untung meskipun menggunakan batu spiritual? Aku hanya tidak ingin kamu menderita kerugian. Jika istrimu pergi, jangan salahkan aku. Tidak bisakah kau mengatakan sesuatu yang baik sekali saja? Kau mengutukku, kau sama sekali tidak seperti ayahmu. Gerutu Sumu. Dia tahu bahwa pihak lain bermaksud baik, hanya saja dia bermulut kotor. Ini adalah pengingat. Jika Anda masih ingin membeli, silakan. Tetapi begitu Anda keluar dari toko, kami tidak menerima pengembalian. Aku berhasil, aku berhasil. Melihat Sumu mulai tidak sabar, penjaga toko itu berbalik dan pergi ke ruang belakang. Dia mengeluarkan semua pil puasa yang tersimpan, dan memanggil pegawai yang malas untuk membantu menjaga toko. Dengan kesepakatan sebesar itu, dia harus memberi hadiah kepada dirinya sendiri dengan pergi ke bar hookah. Karena semakin banyak orang pindah dari luar kota akhir-akhir ini, bar-bar tempat hiburan malam mendapatkan banyak pengunjung baru dan merilis banyak lagu baru, dia ingin sekali melihatnya. Setelah menyelesaikan transaksi, Sumu meninggalkan apotek dan menuju pasar untuk membeli beberapa bahan makanan sebelum pulang. Dengan 100 botol pil puasa dan nilai keberuntungan yang terkumpul baru-baru ini, dia berencana untuk meningkatkan keterampilan pedang petirnya ke tingkat kesempurnaan. Dengan konstitusi yang lebih kuat, kini saatnya mendisiplinkan kaum muda. Saat dia berjalan keluar pintu dan belum jauh, seseorang memanggilnya untuk menghentikannya. Teman Su, mohon bersabar. Lan Sijin, yang tampak gagah dalam balutan pakaian biru mudanya, mendekatinya dengan anggun. Teman Lan, ada yang kau butuhkan? Tanya Sumu dengan bingung. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa dia ada urusan lain? Mengapa dia tiba-tiba kembali? Teman Su, bolehkah saya berbicara sebentar denganmu? Lan Sijin memberi isyarat agar dia bergabung dengannya. Tentu saja. Sumu mengangguk setuju. Ia akrab dengan istrinya, dan selama bertahun-tahun ia memiliki reputasi yang baik. Sumu tidak khawatir ia akan mencelakainya. Dipimpin oleh Lan Sijin, mereka memasuki kedai teh terdekat. Lan Sijin mengeluarkan batu spiritual dan memesan 2 cangkir teh spiritual. Airnya jernih dan tehnya berwarna hijau, aromanya menyenangkan. Teman Lan, kamu bisa langsung saja menyampaikan pendapatmu, kamu tidak perlu terlalu sopan. Sumu mengambil teh spiritual yang ditawarkan Lan Sijin, meletakkannya dengan lembut di atas meja, dan mulai meminumnya. Karena teman Su mengatakan demikian, saya tidak akan bertele-tele. Ia memegang cangkir tehnya, jari-jarinya ramping, bibirnya sedikit terbuka saat ia menyesapnya dengan lembut, setiap gerakannya memancarkan keanggunan. Aku ingin tahu, bagaimana kondisi lingkungan di daerah kumuh itu. Aku berpikir untuk pindah ke sana bersama Yuening untuk sementara waktu. Yuening adalah putri Lan Sijin, nama lengkapnya adalah Leng Yuening. Mereka telah bertetangga selama lebih dari 1 dekade, tetapi Lan Sijin hanya pernah melihatnya sekali. Dia adalah gadis yang sangat dingin. Pindah ke daerah kumuh. Kamu bercanda, teman Lan. Wajah Sumu menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Selain itu, jubah yang dikenakannya saja sudah menunjukkan bahwa dia tidak perlu tinggal di daerah kumuh. Selain itu, suaminya berada di lapisan ke-9 kultivasi Qi, dia akan segera. Tunggu sebentar. Dia tiba-tiba teringat, tetua berjubah abu-abu yang memimpin mereka membuat masalah di keluarga Qi itu mirip dengan suami Lan Sijin. Artinya, dia sekarang seorang janda. Tidak benar. Sekalipun suaminya meninggal, mengingat kekayaan keluarga mereka tidak perlu sampai tinggal di daerah kumuh. Dia berencana pergi ke toko dokter gigi di pasar nanti untuk melihat apakah ada rumah kosong. Dia siap pindah kembali ke pasar karena sudah membayar uang muka. Mengapa dia pergi ke arah yang berlawanan? Mungkinkah tidak mampu menyewa rumah? Sumu berpikir dalam hati. Lan Sijin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum getir. Aku tidak bercanda dengan teman Su, ini yang terjadi. Setelah Lan Sijin menjelaskan situasinya secara singkat, Sumu akhirnya mengerti. Ternyata bukan karena mereka kekurangan uang. Sebaliknya, beberapa keluarga yang baru datang terus memperluas wilayah mereka di pasar, dan tempat tinggal asli Lan Sijin kebetulan berada di dalam wilayah yang telah ditentukan bagi mereka. Seandainya suaminya masih hidup, mereka bisa bernegosiasi. Tapi sekarang suaminya sudah meninggal, dia bahkan telah menyinggung keluarga Qi. Tidak ada yang bersekongkol secara rahasia atau membunuh dengan kejam, jadi mereka sudah bisa menganggap diri mereka beruntung. Mereka tidak punya ruang untuk bernegosiasi dengan siapapun. Awalnya, dia ingin mencari tempat tinggal lain di pasar, tetapi sekarang praktis tidak ada rumah kosong di pasar. Keluarga-keluarga besar mati-matian mengusir orang-orang dari pasar karena mereka sendiri tidak punya tempat tinggal. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan tempat tinggal?
Saat ia pergi ke apotek untuk menjual pil tadi, ia melihat Sumu tampak cukup kaya. Ia menyadari bahwa daerah kumuh mungkin tidak seburuk yang ia bayangkan, dan berencana untuk bertahan hidup selama beberapa bulan. Kemudian, saat musim semi tiba, ia akan bepergian dengan kapal udara bersama putrinya dan meninggalkan kota Batu Putih. Suaminya telah meninggal dunia dan dia telah menyinggung keluarga Qi. Dia tidak bisa lagi tinggal di sini. Dia menemui Sumu untuk menanyakan kondisi di daerah kumuh. Jika memungkinkan, dia akan tinggal di sana selama beberapa bulan. Saya tidak bisa menjamin itu, tetapi saya sudah tinggal di sana selama beberapa bulan dan belum menemui masalah besar apapun. Alasan dia menjadi sasaran adalah karena dia lemah. Mengingat keadaan Lan Sijin, tidak ada yang berani membuat masalah. Jika teman Lan ingin pindah ke sana, ada rumah kosong di sebelah rumahku, kamu bisa pergi dan melihatnya. Benarkah? Itu hebat. Dengan Sumu sebagai tetangga lama, dia akan merasa nyaman. Dia bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan setempat dan menghindari banyak masalah. Dia tidak berencana tinggal lama. Begitu layanan pesawat udara dibuka, dia akan segera pergi bersama putrinya. Aku tidak tahu apakah mungkin merepotkan teman Su untuk menunjukkannya padaku. Tentu saja, itu bukan masalah. Sumu awalnya berencana pergi ke pasar untuk membeli barang. Namun karena Lan Sijin, ia terpaksa menundanya hingga keesokan harinya. Proses penyewaan rumah berjalan cukup lancar. Sumu mengajak Lan Sijin bertemu dengan pemilik rumah. Setelah melihat-lihat rumah, kontrak ditandatangani pada hari yang sama dan uang sewa 6 bulan dibayarkan. Sumu hanya bisa berkata, sungguh, itu adalah kemewahan menjadi orang kaya. Sebagian besar penghuni permukiman kumuh membayar sewa bulanan, bahkan beberapa di antaranya berharap bisa menunda pembayaran 1 bulan lagi. Seseorang seperti Lan Sijin yang membayar sewa setengah tahun sekaligus adalah sesuatu yang sangat langka. Saat mereka datang untuk melihat rumah itu, Lan Sijin juga menyempatkan diri untuk menemui Ye Yingying, yang membuat Yingying senang. Meskipun Yingying tidak mengeluh tentang tinggal di rumah sendirian dan mengasuh anak di usia yang begitu muda, bagaimana mungkin remaja itu bahagia tinggal di rumah dan merawat anak setiap hari? Jika itu terjadi di kehidupan sebelumnya, dia pasti akan mengalami depresi. Inilah mengapa Sumu bersedia secara aktif membantu Lan Sijin. Dengan kehadirannya, setidaknya istrinya akan memiliki seseorang untuk diajak bicara dan tidak akan terlalu bosan. Bagi dirinya sendiri, hari-harinya dihabiskan untuk bercocok tanam atau berlatih alkimia, sehingga hanya sedikit waktu yang tersisa untuk menemani istri dan putrinya. Setelah mendapatkan rumah sewaan, Lan Sijin dan putrinya tidak langsung pindah. Mereka perlu menyelesaikan beberapa urusan di rumah terlebih dahulu, yang akan memakan waktu sekitar 5 atau 6 hari. Keesokan harinya, setelah Sumu membeli kebutuhan sehari-hari di pasar, dia berjalan menuju toko buku terdekat. Kemampuan pengendalian api tingkat 1 miliknya telah mencapai batas dan tidak dapat berkembang lebih jauh. Jadi, dia berencana untuk membeli metode kultivasi kemampuan pengendalian api tingkat 2 dan mulai berlatih. Karena berada di tingkat menengah kultivasi Qi-nya, dia dapat mulai mengkultivasi kemampuan tingkat 2. Dalam buku keterampilan tingkat tinggi yang telah ia beli sebelumnya, memang tercatat banyak keterampilan tingkat 2, bahkan beberapa keterampilan tingkat 3. Namun, jika mempertimbangkan harganya yang setara dengan 2 batu roh tingkat rendah, Anda bisa membayangkan betapa menyedihkannya isinya. Saat ini, Sumu hanya mengumpulkan 10 poin keberuntungan per hari. Dia perlu berhemat. Karena itu, dia ingin membeli buku dengan pengantar terperinci dan banyak catatan tentang kultivasi keterampilan. Ini akan membantunya menguasai keterampilan lebih cepat dan menghemat sejumlah besar poin keberuntungan di awal. Begitu melangkah masuk, ia segera menemukan buku yang dicarinya. Namun, setelah melihat sesuatu yang lain di toko buku itu, buku yang ada di tangannya tidak lagi tampak menarik. Teman, berapa harga slip giok keterampilan pengendalian api tingkat 2 ini? Di dalam toko, Sumu menunjuk ke sebuah batu giok merah seukuran telapak tangan dan bertanya. 1 batu roh tingkat menengah. Ini adalah batu giok berkualitas terbaik yang kami jual di toko kami. Asisten toko memperkenalkan sambil tersenyum. Sumu terdiam. 1 batu roh tingkat menengah setara dengan 100 batu roh tingkat rendah. Namun, seringkali 100 batu roh tingkat rendah tidak dapat ditukar dengan 1 batu roh tingkat menengah. Melihat buku di tangannya, yang mencatat hampir semua keterampilan tahap kultivasi Qi dengan catatan rincin, buku itu hanya bernilai 20 batu roh tingkat rendah. Yang bisa dikatakan Sumu hanyalah, ini mahal sekali. Namun, harga yang mahal juga memiliki kelebihannya sendiri. Mempelajari keterampilan menggunakan lempengan giok tidak hanya melewati tahap menghafal tetapi juga menawarkan pemahaman tentang praktisi yang telah mengukirnya. Sumu meraba sakunya dan ragu-ragu sebelum bertanya, bisakah harganya sedikit lebih murah? Teman, kami tidak menerima tawar-menawar harga di toko kami. Kata asisten toko sambil tersenyum. Bisakah saya membayar dengan batu roh tingkat rendah saja? Tentu saja, tapi itu akan menjadi 110 batu roh tingkat rendah. Sial.
Anda baru saja menaikkan harga sebanyak 10. Pada akhirnya, setelah dibujuk berkali-kali, Sumu diberi diskon berupa 5 batu roh tingkat rendah yang dikombinasikan dengan beberapa buku keterampilan rahasia. Setelah kembali ke rumah, Sumu segera bergegas ke ruang utilitas, menenangkan pikirannya, dan menempelkan slip giok itu ke dahinya. Dengan mengalirnya kekuatan spiritualnya, gulungan giok itu retak dan hancur seketika. Gelombang kekuatan spiritual tak terlihat mengikuti hancurnya lempengan giok itu dan menyatu ke dalam otaknya. Berbagai pengetahuan tentang keterampilan pengendalian api tingkat 2, dan wawasan, secara paksa ditanamkan ke dalam pikirannya. Hal itu agak mirip dengan transmisi memori sistem tersebut tetapi lebih kasar, dan isinya relatif samar dan terfragmentasi. Setelah Sumu sepenuhnya memahami informasi tersebut, dia segera memeriksa sistemnya. Keahlian pengendalian api tingkat 2, pemula. 187/200. Hal itu langsung meningkatkan kemampuannya hampir 200 poin. Namun Sumu dapat merasakan bahwa ini bukanlah batasnya karena banyak wawasan yang masih terfragmentasi dan baru akan terintegrasi sepenuhnya setelah ia mencapai level tersebut. Jadi, gulungan giok ini tidak hanya menghemat banyak waktunya dalam berlatih dasar-dasar, tetapi juga dapat meningkatkan kecepatan kultivasinya secara berkala di masa mendatang. 100 batu roh, itu sepadan. Sumu sangat gembira. Pelatihan selanjutnya juga memberinya pengalaman bagaimana rasanya terbang. Hanya dalam 3 hari, dia mencapai kemahiran 399/400. Pada titik ini, Sumu menyadari bahwa meskipun lempengan giok memang memiliki kekuatan magis, efeknya seharusnya tidak terlalu berlebihan. Alasan kemajuan pesatnya, selain dari kemampuan gulungan giok itu sendiri, terutama disebabkan oleh tingkat tinggi dari keterampilan pengendalian api tingkat 1. Seperti yang dia duga, hanya dalam 1 hari, dia berhasil melewati hambatan dan mencapai tahap kemahiran. Tepat ketika dia ingin melanjutkan budidaya, sistem secara otomatis menampilkan kotak dialog. Keterampilan yang tersedia untuk fusi terdeteksi, lanjutkan dengan fusi. Pada panel sistem, keterampilan pengendalian api transenden tingkat 1 dan keterampilan pengendalian api mahir tingkat 2 menyala secara bersamaan. Jadi mereka bisa digabungkan. Sumu sangat gembira. Dia tidak ragu-ragu dan memilih untuk melanjutkan. Kedua ikon pada antarmuka sistem tersebut langsung menyatu. Pada saat yang sama, banyak informasi yang berantakan muncul di benak Sumu, menyatu, membuang yang lama untuk memunculkan yang baru, dan berkembang menjadi sebuah skill yang sepenuhnya baru. Mohon beri nama pada kemampuan baru tersebut. Keahlian pengendalian api tingkat 2. Sumu tidak mengarang nama yang mewah dan tetap menggunakan nama skill aslinya. Sekarang, keterampilan pengendalian api telah menjadi Keahlian pengendalian api tingkat 2 Grandmaster. 1024/6400. Meskipun tingkatannya telah turun dari Transcendent menjadi Grandmaster, Sumu tidak merasa bahwa keterampilan pengendalian api telah melemah. Sebaliknya, ia merasa itu jauh lebih kuat. Terutama dalam mengendalikan suhu. Saat dia melepaskannya, bahkan pedang besi gelap itu menunjukkan tanda-tanda meleleh. Selain itu, kemampuannya untuk memampatkan api juga semakin meningkat. Siapa sangka aku bisa memainkannya seperti ini? Operasi fusi ini membuka pikirannya. Pada dasarnya, dia hanya menghabiskan 100 batu roh tingkat rendah untuk mendapatkan peningkatan nilai keberuntungan lebih dari 1000 poin. Sayang sekali dia tidak punya uang lagi, kalau tidak, dia benar-benar ingin membeli beberapa slip giok keterampilan api lagi. Tunggu, jika skill pengendalian api bisa digabungkan, mengapa skill bola api tidak bisa? Dia melihat skill bola api di panel sistem. Kemahiran skill bola api. 367/400. Ini adalah kemampuan api dengan level tertinggi, selain kemampuan mengendalikan api. Mungkinkah karena levelnya terlalu rendah? Perintah fusi hanya muncul untuk keterampilan pengendalian api tingkat 2 setelah mencapai tahap kemahiran. Jika dilihat dari tingkat kemahiran, skill bola api akan setara dengan skill pengendalian api tahap kedua hanya jika telah mencapai kesempurnaan. Kenapa tidak dicoba? Aku sudah hampir berhasil. Sumu menghabiskan 1 hari dan dengan cepat 399/400. Karena tidak ingin membuang waktu, dia menambahkan sedikit nilai keberuntungan dan meningkatkan skill bola api menjadi sempurna. 0/800. Saat dia berhasil menembus skill bola api, pemberitahuan sistem muncul lagi. Kemampuan fusi terdeteksi. Lanjutkan dengan fusi. Skill bola api yang telah disempurnakan dan skill pengendalian api yang baru digabungkan menyala secara bersamaan. Sumu tidak ragu-ragu dan mengklik konfirmasi lagi. Pikirannya mengalami perpaduan informasi aneh lainnya. Silakan sebutkan keahlian baru Anda. Keahlian pengendalian api tahap kedua. Setelah beberapa kali berkedip, tingkat kemahiran berubah lagi. Keahlian pengendalian api tingkat kedua Grandmaster. 1502/6400. Meskipun penggabungan skill bola api tidak cukup untuk meningkatkan level skill pengendalian api, hal itu menambahkan hampir 500 poin kemahiran, setara dengan nilai keberuntungan yang terakumulasi selama 50 hari.
Kekuatan skill pengendalian api juga meningkat, naik satu tingkat lagi. Pada titik ini, Su Mu benar-benar terpikat. Awalnya, dia ingin meningkatkan jurus pedang petir terlebih dahulu, tetapi sekarang dia mengesampingkannya, mengeluarkan semua jurus api dan mulai mempelajari masing-masing jurus. Saat ia baru saja membiasakan diri dengan jurus pernapasan api, terdengar ketukan di pintu dari Ye Yingying. Dia memberitahunya bahwa Lan Xijin datang berkunjung bersama putrinya. Ibu dan anak perempuannya pindah kemarin dan langsung datang mengunjungi mereka berdua setelah merapikan rumah mereka. Teman Lan, bukankah kau terlalu baik? Melihat tumpukan hadiah di ruangan itu, Su Mu merasa agak malu. Di dalam ruangan itu, Lan Xijin masih mengenakan jubah sihir hijau, menampilkan sikap yang bermartabat dan anggun. Di belakangnya berdiri seorang wanita cantik mengenakan jubah sihir biru, memancarkan aura dingin dan tak terdekati. Ini adalah putri Lan Xijin, Leng Yuening. Setelah bertetangga selama lebih dari 1 dekade, ini adalah kali kedua Su Mu melihatnya. Ini hanya beberapa pernak-pernik kecil untuk Linger kecil. Jangan terlalu sopan, kata Lan Xijin sambil tersenyum. Dengan itu, dia dengan antusias mengambil bayi itu dari pelukan Ye Yingying, senyum riang terpancar di wajahnya. Kalau begitu, terima kasih banyak. Karena dia sudah mengatakannya seperti itu, dia tidak punya alasan untuk menolak. Nyonya Yuening, silakan duduk. Karena Lan Xijin menolak untuk melepaskan bayinya, Su Mu harus mempersilakan Leng Yuening untuk duduk terlebih dahulu. Baiklah. Leng Yuening menjawab dengan lemah, lalu duduk di kursi. Dagu putihnya yang seputih giok sedikit terangkat, tatapannya tidak tertuju pada Su Mu. Dia bersikap agak angkuh, tampak acuh tak acuh dan tidak terpengaruh oleh apapun. Lan Xijin mengangkat kepalanya yang anggun dan berkata kepada Su Mu, teman Su, jangan khawatir. Yuening memang selalu seperti ini, dia tidak bermaksud mempermalukanmu. Tidak disengaja, tapi direncanakan, kan? Anda tahu ada masalah, jadi mengapa Anda, sebagai ibunya, tidak memperbaikinya? Dengan sikapnya yang arogan, apakah dia tidak takut dipukuli saat keluar rumah? Su Mu agak bingung. Namun, dia tidak mengetahui situasi keluarga mereka, jadi tidak perlu bersikap sok pintar. Dia memutuskan untuk mengurangi interaksi dengan mereka di masa mendatang. Dia terus berkata, aku tidak keberatan. Aku tidak keberatan. Su Mu pergi ke dapur untuk mengambil peralatan minum teh yang bersih dan menuangkan teh untuk mereka minum. Namun salah satu dari mereka sibuk bermain dengan bayi itu, dan yang lainnya tetap menengadahkan lehernya yang panjang dan anggun, seperti patung marmer, tanpa menunjukkan niat untuk minum teh. Di dalam ruangan, Lan Xijin dan Ye Yingying mengobrol dengan riang. Linger kecil terus-menerus tertawa geli melihat tingkah laku mereka yang lucu, sementara Leng Yuening dan Su Mu duduk di samping seperti patung kayu. Mungkin karena melihat rasa malu Su Mu, Ye Yingying berkata, suamiku, kenapa kau tidak mengurus urusanmu sendiri? Aku dan saudari Lan, bersama dengan Nyonya Yuening, akan bersantai saja di sini. Itu, Su Mu ingin memberikan perlawanan yang sopan. Teman Su, silakan lanjutkan urusanmu, jangan terlalu formal denganku. Kata Lan Xijin dengan lembut. Baiklah kalau begitu. Aku akan berada di ruangan sebelah, teman Lan, kamu bisa memanggilku jika membutuhkan sesuatu. Baiklah. Lan Xijin mengangguk dan terus bermain dengan Linger kecil. Su Mu membungkuk kepada mereka lalu berjalan ke gudang di sebelahnya. Ya Tuhan. Itu sangat canggung. Su Mu menghela napas sambil tersenyum getir. Kemudian dia mengeluarkan buku-buku sihir dan terus mengasah keterampilan api. Tanpa diduga, tidak lama setelah ia memulai kegiatannya, sisa-sisa tawa riang terdengar dari ruangan sebelah. Itu bukan Ye Yingying atau Lan Xijin. Mungkinkah itu Leng Yuening? Sungguh kontras. Sejak Lan Xijin dan Leng Yuening pindah ke sebelah rumah, Ye Yingying akhirnya punya seseorang untuk diajak bicara, dan Su Mu punya lebih banyak waktu untuk berlatih kultivasi. Waktu mengalir tanpa henti. Hari-hari Su Mu tenang namun penuh makna. Setiap hari ia sibuk dengan alkimia atau berlatih keterampilan apinya. Kekayaan dan kekuasaannya terus meningkat, dan ia benar-benar tenggelam dalam hal itu. Hanya ada satu hal yang membuatnya kesal. Linger kecil sudah terbiasa dengan perhatian dari ketiga wanita itu sehingga dia bahkan tidak membiarkan ayahnya sendiri menyentuhnya sekarang. Mendesah. Sepertinya seiring bertambahnya usia putri Anda, dia akhirnya mulai menghindari ayahnya. Su Mu hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Adapun penggabungan keterampilan api, hasilnya memang memuaskan. Tanpa menggunakan nilai keberuntungan apapun, dia telah mencapai tingkat Grandmaster tingkat 2 dalam keterampilan pengendalian api. 2641/6400. Semua kemampuan api tingkat 1 hampir seluruhnya telah digabungkan, dan sekarang dia mencoba menggabungkan kemampuan tingkat 2. Namun, kesulitan dalam melatih keterampilan tingkat 2 jauh lebih besar daripada tingkat 1, yang secara signifikan memperlambat kemajuannya. Selain itu, semakin banyak kemampuan yang digabungkan, peningkatan kemampuan setelah setiap penggabungan menjadi semakin rendah.
Mungkin karena bagian yang tumpang tindih semakin banyak, tetapi untungnya kekuatan kemampuan pengendalian apinya terus meningkat. Sumu berencana untuk mengumpulkan batu roh dan langsung membeli lempengan giok untuk keterampilan pengendalian api tingkat 3. Jika dia bisa menggabungkan jurus pengendalian api tingkat 3, jurus pengendalian apinya pasti akan naik ke tingkat 3. Tidak hanya kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi mungkin juga akan mempermudah kultivasi jurus api tingkat 2. Tentu saja, jika dia punya cukup uang, dia ingin membeli semua lempengan giok untuk meningkatkan keterampilannya. Namun, ini pasti akan tetap menjadi mimpi indah, karena harga slip giok tersebut cukup tinggi. Saat kemajuan keterampilannya melambat, Sumu teringat bahwa dia harus meningkatkan keterampilan pedang petirnya. Pil puasa telah lama dibeli, dan dia telah mengumpulkan 810 poin nilai keberuntungan. Itu lebih dari cukup untuk meningkatkan keterampilan pedang petirnya hingga sempurna. Dia tidak ragu untuk menginvestasikan sumber daya ke tubuhnya, menganggapnya sebagai modal revolusinya. Skill pedang petir pada tingkat kesempurnaan setara dengan tahap pemurnian tubuh. Setelah mencapai fase pemurnian organ, napasmu akan bertahan lama, dan kamu akan mampu melepaskan kekuatan penuh untuk waktu yang lama. Aku penasaran seberapa kuat daya ledaknya nanti. Sumu sangat menantikan hal itu. Suatu hari, dia memberitahu Ye Yingying bahwa dia akan mengasingkan diri untuk berlatih dan memintanya untuk tidak mengganggunya selama 2 atau 3 hari ke depan. Ye Yingying tentu saja setuju. Sayangku, bolehkah aku mengundang kakak Lan makan di rumah kita? Dia membawakan makanan untukku setiap hari, dan aku merasa sedikit malu. Ye Yingying dengan gugup memegangi lengan bajunya. Tentu saja. Kamu bisa mengambil keputusan untuk hal-hal seperti itu. Sumu tersenyum. Tapi ingat apa yang kukatakan, jangan meninggalkan gang, lebih baik tetap di dalam rumah, dan selalu bawa gelang dan jimat itu bersamamu. Ya, aku tahu. Sayangku, kau yang terbaik. Melihat Sumu setuju, Ye Yingying melompat ke girangan dan menciumnya. Sumu dengan penuh kasih sayang mengacak-acak rambutnya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia melihat Ye Yingying sebahagia ini dan dia merasa sangat terhibur. Mengingat Lan Xijin sering membantu merawat Linger, mungkin aku harus membeli hadiah dari pasar untuk berterima kasih padanya. Lagi pula, kesopanan menuntut timbal balik. Setelah menyelesaikan semua persiapan, Sumu pergi ke ruang penyimpanan dan mengeluarkan 100 pil puasa lalu meletakkannya di tanah di depannya. Dia membuka sistem tersebut. Dia mulai meningkatkan keterampilannya. Keahlian pedang petir -5. Seiring meningkatnya level skill pedang petir, energi yang dikonsumsi setiap kali juga meningkat. Meskipun pil puasa mudah dicerna, dibutuhkan waktu, sementara laju ekstraksi energi sistem hampir seketika. Untuk menghindari membahayakan tubuhnya, Sumu hanya bisa mengonsumsi nilai keberuntungan secara bertahap. Adapun pil puasa, dia harus meminumnya 1 botol demi 1 botol. Pada hari ketiga, kemampuan pedang petir berhasil mencapai batas kemahiran. 399/400. Langkah selanjutnya adalah mencapai kesempurnaan. Sumu pertama-tama menelan 2 botol pil puasa, menarik napas dalam-dalam, dan selagi efek pil tersebut belum sepenuhnya terasa, dia dengan cepat mengalokasikan 1 poin dari nilai keberuntungannya ke keterampilan pedang petir. Keahlian pedang petir +1. Keahlian pedang petir, kesempurnaan. 0/800. Suara gemericik. Sesaat kemudian, suara serak tumpul, seperti ada katak besar yang bersembunyi di dalam, tiba-tiba terdengar dari perutnya. Kriuk-kriuk. Menurut persepsinya, pil puasa yang baru saja ditelannya langsung hancur menjadi bubuk oleh lambung dan usus, lalu diserap sepenuhnya. Sumu tidak ragu-ragu dan segera menelan sebotol pil puasa lagi. Dia menelannya teguk demi teguk. Dengan cara ini, 1 botol demi 1 botol, ia telah menelan 10 botol sebelum pergerakan di perutnya berhenti. Bersamaan dengan itu, perut dan paru-parunya terasa gatal tak tertahankan. Meludah. Seteguk dahak kental berwarna kehitaman bercampur darah dimuntahkan, dan paru-parunya langsung terasa lega. Menghembuskan. Sesaat kemudian, Sumu tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Mulut dan hidungnya seperti jurang tanpa dasar saat sejumlah besar udara tersedot masuk, menghasilkan pusaran angin dahsyat yang menimbulkan badai kecil di ruangan itu. Perutnya, yang menggembung karena udara yang masuk, tiba-tiba membengkak seperti perut wanita hamil. Sesaat kemudian, Sumu menghembuskan napas dengan kuat. Mendesis. Seberkas kabut putih, seperti anak panah, melesat keluar dari mulutnya. Kabut itu melesat menembus udara, menabrak dinding yang berjarak 2 meter, dan menghasilkan suara ledakan yang keras. Kabut putih itu langsung menghilang. Perut Sumu yang membuncit mulai mengempis perlahan saat dia menghembuskan napas. Saat itu, matanya berbinar dan penuh semangat, pikirannya jernih, reaksinya tajam, dan tubuhnya terasa penuh dengan kekuatan yang tak habis-habisnya, seolah-olah seekor banteng perkasa bersembunyi di dalam dirinya. Dengan sedikit tekanan dari jari-jari kakinya, otot-otot seluruh tubuhnya bereaksi seperti batang baja yang saling terjalin dan tiba-tiba mengangkatnya ke posisi duduk. Dia mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya dengan kuat.
Kekuatan itu berasal dari ujung kakinya, melewati pinggangnya, mencapai bahu dan sikunya, dan tulang-tulangnya berderak. Tinju itu menghantam udara dengan suara keras. Itu seperti seseorang yang menghancurkan kaleng kosong dengan pukulan yang kuat. Tarik napas, ayunkan. Kekuatan Sumu mengalir seperti sungai, tak berujung. Dia mengayunkan ratusan tinju sekaligus, dan seluruh area dipenuhi bayangan tinjunya. Seolah-olah dia memiliki 8 lengan, dan suara ledakan yang terus-menerus terdengar seperti rentetan petasan yang dinyalakan. Baru setelah sekian lama ia berhenti dan perlahan menarik kembali tinjunya lalu menghembuskan napas. Jadi, inilah kekuatan penyucian organ. Satu tarikan napas bisa bertahan selama napas seekor paus, dan kekuatan ledakan mengalir terus-menerus. Terlebih lagi, aku dapat menyalurkan kekuatan seluruh tubuh melalui setiap tarikan napas, dan setiap gerakan dapat meledak dengan kekuatan 7 hingga 800 jin. Jika aku juga menambahkan skill tubuh ringan dan menggunakan pedang tajam. Sumu sudah bisa membayangkan kekuatan mengerikan dari jurus pedang petir yang meledak sepenuhnya. Saatnya menyiapkan pedang yang bagus. Sumu merenung dalam hati. Meskipun dia tidak berencana untuk mengubah gaya bertarungnya, memiliki kartu truf lain akan memberikan lapisan jaminan tambahan. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia tidak akan kebingungan. Dia berdiri, mondar-mandir di sekitar ruangan, menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan pada tubuhnya. Saat ini, napasnya yang panjang dan terus-menerus menyerupai napas kura-kura tua yang sedang tidur. Orang biasa yang berdiri di sebelahnya bahkan tidak akan bisa mendengar napasnya. Napasnya bersirkulasi dalam-dalam ke seluruh tubuhnya, membersihkan sepenuhnya segala kotoran di antara organ-organ dalamnya. Setiap tarikan dan hembusan napas membawa aroma segar yang samar. Orang-orang zaman dahulu memiliki sebuah pepatah, hembuskan napas seharum bunga anggrek. Awalnya digunakan untuk menggambarkan wanita, secara mengejutkan ungkapan itu sangat tepat untuk menggambarkan dirinya saat itu. Ketika dia membuka sistem untuk memeriksa, dia menemukan hal yang mengejutkan dan menyenangkan, masa hidupnya telah bertambah 2 tahun. Bang-bang. Tiba-tiba terdengar ketukan keras dari luar ruangan. Pak, apakah Anda baik-baik saja? Itu adalah suara Ye Yingying yang cemas. Jelas sekali, suara bising barusan telah sampai ke telinganya. Aku baik-baik saja. Ada sedikit kemajuan dalam latihanku, hanya dengan sedikit berolahraga. Sumu membuka pintu untuk menenangkan istrinya yang khawatir. Setelah menenangkan istrinya, dia kembali ke gudang, siap untuk menghabiskan semua pil puasa yang tersisa. Keahlian pedang petir plus 5. Sesaat kemudian, rasa lapar yang hebat tiba-tiba menyerangnya. Untungnya, daya tahan tubuhnya yang kuat mencegahnya pingsan. Konsumsi tiba-tiba meningkat begitu pesat hanya karena berhasil menembus 1 lapisan. Sumu buru-buru mengambil 2 botol lagi agar merasa sedikit lebih nyaman. Sungguh pemborosan uang. Sambil menggerutu dalam hati, Sumu tidak punya pilihan selain mengurangi jumlah poin yang ditambahkannya setiap kali. Dari 5 poin menjadi 2 poin. Tambahkan 2 poin, pas untuk mengonsumsi sebotol pil puasa. Berdasarkan rasio ini, untuk mencapai tingkat master dalam jurus pedang petir, saya membutuhkan setidaknya 400 botol pil puasa, yang setara dengan 800 batu roh tingkat rendah. Ini adalah hasil yang paling ideal, karena semakin dia maju, semakin banyak yang dia konsumsi. Konsumsi tidak hanya akan meningkat secara signifikan setelah melewati level-level tertentu. Artinya, untuk naik ke tingkat master, diperlukan konsumsi minimal 400 botol pil puasa, mungkin hingga 500, bahkan 600 botol. Dan ini bahkan belum mempertimbangkan konsumsi besar-besaran saat menembus hambatan. Saya khawatir mengandalkan pil puasa saja tidak akan cukup tepat waktu. Jelas, energi yang terkandung dalam pil puasa tidak lagi mampu mengimbangi kemajuannya. Ada kemungkinan bahwa energi yang dikonsumsi untuk menambahkan 1 nilai keberuntungan pada akhirnya akan membutuhkan beberapa botol pil puasa. Kapasitas perutnya terbatas, jika dia tidak dapat menemukan pil yang mengandung energi lebih kuat, bahkan jika dia mengisi perutnya dengan pil puasa, dia mungkin tidak dapat memulihkannya tepat waktu. Sumu tiba-tiba menyadari bahwa jurus pedang petir ini sepertinya adalah jebakan. Berdasarkan laju perkembangan ini, sejumlah besar sumber daya harus dikonsumsi untuk mencapai tingkat transenden. Jangan bicara soal kultivator biasa yang tidak mampu, bahkan kultivator tahap pembentukan fondasi pun mungkin akan kesulitan. Apakah cara saya berlatih salah? Sumu merasa bingung sejenak. Jika diingat-ingat, sepertinya dia belum pernah melihat kultivator penyempurnaan tubuh di pasar. Mungkinkah ada rahasia yang tidak dia ketahui? Setelah berpikir lama, sampai sakit kepala, dia tetap tidak tahu harus berbuat apa. Sumu langsung berhenti memikirkannya. Setidaknya dia masih bisa menahannya untuk saat ini, jadi dia memutuskan untuk menjalani semuanya selangkah demi selangkah. Dan jika dia tidak bisa melanjutkan, maka dia tidak akan berlatih lagi. Setelah pil puasa yang tersisa habis, dia membuka sistem untuk memeriksa lagi. Nama, Sumu. Rentang hidup, 63/114. Tahap kultivasi Ki tahap keempat. 120/500.
Metode bela diri, jurus api roh, kesempurnaan. 18/800. Keterampilan. Alkimia. Mahir dalam pil puasa. 315/400, ahli pil pengumpul ki. 56/1600, mahir dalam pil sungsung giok tingkat 2. 224/800. Keterampilan. Kemampuan mengendalikan api tingkat Grandmaster. 2641-64.00, kemampuan pedang angin, terampil. 108/200, kemampuan tubuh ringan, Master. 3/1600, teknik tak terlihat, sempurna. 5/800. Ilmu pedang. Kemampuan pedang petir, sempurna. 59/800. Kemampuan ilahi, tidak ada. Pencapaian. Kelahiran beruntung, meningkatkan nilai keberuntungan sebesar 10 setiap hari. Nilai keberuntungan, 233. Berkat konsumsi pil tanpa ragu-ragu, kultivasinya meningkat jauh lebih cepat dari sebelumnya. Diperkirakan dalam waktu kurang dari setengah tahun, ia akan mampu menembus lapisan kelima kultivasi Qi. Namun, Sumu masih merasa agak tidak puas. Lagi pula, usianya sudah lebih dari 60 tahun, semakin cepat ia bisa meraih terobosan, semakin besar kemungkinan untuk membangun yayasannya di masa depan. Aku ingat Lan Sijin adalah seorang ahli susunan. Aku bisa membayarnya untuk membuat susunan pengumpul roh di rumah. Saat ini, ia terutama mengonsumsi pil sungsung giok dan pil pengumpul Qi. Pil sungsung giok digunakan untuk meningkatkan bakat kultivasinya, dan pil pengumpul Qi digunakan untuk mempercepat penyerapan energi spiritualnya. Kedua pil ini agak bergantung pada lingkungan eksternal. Dengan bakat yang baik, kecepatan menyerap energi spiritual akan meningkat, dan menembus hambatan akan menjadi lebih mudah. Pil pengumpul Qi secara langsung mempercepat penyerapan energi spiritual di sekitarnya. Jika ada perangkat pengumpul roh di rumah, itu pasti akan menggandakan efisiensi latihannya. Aku perlu membeli pedang yang bagus, serta slip giok keterampilan, dan juga mencari pengganti pil puasa. Mengapa rasanya semakin banyak yang kudapatkan, semakin tidak cukup? Sumu bergumam sendiri karena frustrasi. Setelah menata pikirannya, dia merasa bisa memprioritaskan pemasangan Spirit Gathering Array, karena biayanya paling rendah. Setelah terpasang, tidak hanya dia yang bisa menggunakannya, tetapi Ye Yingying juga bisa memanfaatkannya. Adapun hal-hal lainnya, itu harus ditunda tergantung pada keadaan. Keesokan harinya, Sumu membawa semua pil yang telah ia sempurnakan selama 2 bulan terakhir ke pasar untuk dijual, sekaligus membeli perlengkapan dan barang-barang untuk festival tersebut. Karena dalam beberapa hari lagi, akan ada festival terbesar di dunia, festival musim semi. Setelah dikurangi pil yang ia konsumsi sendiri, Sumu hanya memperoleh 6 botol pil sungsung giok dan 25 botol pil pengumpul Qi selama 2 bulan terakhir. Alasan mengapa jumlahnya sangat sedikit adalah karena dia telah menghabiskan banyak waktu untuk meningkatkan praktik spiritual dan melatih keterampilannya. Hal itu tak terhindarkan karena dia tidak mungkin memiliki ikan dan cakar beruang sekaligus. Dia menjual 6 botol pil sungsung giok ke apotek keluarga Song, dan sebagai imbalannya menerima 10 batch bahan pil sungsung giok dan 4 batu roh tingkat menengah. Pada saat yang sama, ia menerima 2 kabar penting dari Su King. Yang pertama adalah rencana perluasan pasar, dan area tempat tinggalnya saat ini kemungkinan akan termasuk di dalamnya. Yang kedua adalah tentang perluasan tim patroli, yang jumlahnya akan meningkat secara signifikan. 25 botol pil pengumpul Qi dijual kepada penjaga toko Tu. Sumu memperoleh bahan untuk 30 batch pil pengumpul Qi dan 420 batu roh tingkat rendah. Akhir-akhir ini, harga pil tersebut tidak hanya tidak naik tetapi bahkan sedikit turun, sehingga sedikit lebih rendah dari yang dia perkirakan. Namun, dengan 4 batu roh tingkat menengah dan 420 batu roh tingkat rendah, pendapatannya tetap mencapai rekor tertinggi baru. Setelah memiliki batu roh tersebut, hal pertama yang dilakukan Sumu adalah pergi ke toko buku untuk membeli slip giok untuk keterampilan pengendalian api tingkat 3, yang menghabiskan 3 batu roh tingkat menengah. Kemudian dia bergegas ke toko harta karun, berniat membeli pedang ajaib. Tanpa diduga, setelah melihat sekeliling, dia tidak menemukan satupun yang memuaskannya. Bukan karena harganya terlalu tinggi. Untuk artefak sihir penyerang tingkat 2, terutama yang sederhana seperti pedang terbang, umumnya tidak melebihi 3 batu roh tingkat menengah. Yang tingkat 3 hanya terdiri dari 6 batu roh tingkat menengah. Mengingat kekayaannya saat ini, dia pikir dia mampu membelinya. Masalahnya adalah, ukiran pada pedang-pedang ajaib itu tidak sesuai dengan keinginannya. Sebagai contoh, mantra-mantra seperti formasi mengapung, formasi menarik, formasi Sumeru, dan formasi melengkapi, yang biasanya diperlukan untuk pedang sihir biasa, tidak berguna baginya. Itu karena dia tidak berencana untuk mengendalikan pedang sihir dengan pikirannya untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Sebaliknya, dia bermaksud untuk memegangnya langsung di tangannya, menyalurkan energi spiritual ke dalamnya, dan menebas musuh-musuh di dekatnya. Pedang sihir serang tingkat 2 biasanya hanya memiliki 12 formasi yang terukir, setengahnya tidak diperlukan baginya.
Meskipun bagi orang lain hal-hal ini wajib. Baginya, hal-hal itu agak boros. Apakah Kenyan membuat artefak sihir sesuai pesanan di sini? Tentu saja. Tapi untuk saat ini, kami hanya menerima pesanan khusus untuk artefak sihir tingkat 2. Untuk tingkat 3, Anda perlu memesan terlebih dahulu, dan kami belum menerima pesanan untuk tingkat 4. Harganya berapa? Itu tergantung pada jenis artefak sihir apa yang Anda inginkan. Serta formasi yang ingin Anda ukir dan apakah Anda memiliki persyaratan khusus. Aku menginginkan pedang ajaib. Sumu menjelaskan persyaratannya. Pelayan yang melayaninya tampak terkejut seolah-olah dia salah dengar. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa di antara formasi yang terukir, 10 di antaranya untuk meningkatkan serangan formasi emas tajam, dan 2 untuk meningkatkan ketahanan badan pedang dengan formasi penguat? Ya, itu benar. Apakah tamunya bermaksud memegang pedang langsung untuk menebas orang? Pelayan itu mengamatinya dari atas ke bawah dan menyadari bahwa dia memang tampak sedikit lebih tegap dibandingkan kultivator biasa. Pak, persyaratan Anda agak unik. Saya perlu mendiskusikan ini dengan manajer. Baiklah. Sumu mengangguk setuju. Kemudian petugas itu pergi ke belakang dan segera memanggil seorang tetua tinggi dengan janggut panjang. Setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk membuat pedang ajaib ini untuk Sumu. Selain itu, mereka dapat meningkatkan formasi emas Sharp menjadi 14. Karena pedang sihir biasa perlu menyelaraskan berbagai formasinya dan menghindari konflik, jumlah formasi perlu dikontrol secara ketat. Namun, pedang sihir yang diminta oleh Sumu cukup unik, sehingga secara signifikan mengurangi kesulitan dalam mengukir formasi. Karena itu, ia dapat menambahkan 2 formasi lagi. Namun, karena sifatnya yang dibuat khusus dan persyaratannya yang unik, harganya relatif lebih tinggi, dibutuhkan 5 batu roh tingkat menengah. Dia perlu membayar uang muka berupa 2 batu roh tingkat menengah terlebih dahulu. Kapan aku bisa mengambil pedang itu? Paling lambat 1 bulan. Baiklah kalau begitu. Sumu membayar uang muka, menerima voucher, lalu pergi. Toko ini termasuk salah satu toko harta karun terbesar di seluruh pasar, jadi dia tidak perlu khawatir tentang kredibilitas mereka. Setelah itu, ia menghabiskan 20 batu roh tingkat rendah di kabinet Zenbo untuk membeli 2 jepit rambut. Ia ingin memberikannya kepada Lan Sijin dan ibunya sebagai ucapan terima kasih karena telah merawat putrinya selama ini. Kemudian dia pergi ke pasar untuk menambah persediaan beras dan dagingnya, dan membeli banyak permen, buah-buahan yang diawetkan, tepung terigu, daging, telur, sayuran, lilin, bunga jendela, dan barang-barang lain-lain. Semua barang ini adalah barang-barang yang Ye Yingying katakan kepadanya bahwa mereka butuhkan untuk festival tersebut. Dia juga membeli beberapa meter kain sutra halus untuk dibawa pulang dan digunakan untuk membuat pakaian baru bagi istri dan putrinya. Berbicara soal pakaian, dia merasa sedikit frustrasi. Dia terus mengatakan bahwa begitu dia punya uang, dia akan membelikan jubah keuskupan untuk istrinya, namun setelah menunda-nunda begitu lama, dia masih belum berhasil melakukannya. Sebenarnya, jubah vestment yang murah hanya berharga sekitar 30 hingga 40 batu roh tingkat rendah. Tapi sudahlah. Dia pasti akan berhasil lain kali. Saat hendak pergi, ia secara tak terduga bertemu Jiaan di pasar. Jiaan sedang membeli beras roh. Bukan beras roh biasa yang harganya 1 batu roh tingkat rendah per 5 kg, tetapi beras Suanjing yang harganya 10 batu roh tingkat rendah per kilogram. Bahkan Sumu pun menganggap jenis beras ini terlalu mewah untuk dimakan. Aku tidak menyangka pasangan ini akan begitu murah hati, terutama selama festival. Awalnya, dia sudah siap untuk pergi, tetapi setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk membeli 1 kilo agar istrinya bisa mencicipinya. Setelah pulang ke rumah dan menyimpan barang belanjaannya, Sumu, sambil membawa jepit rambut, menuju ke rumah Lan Sijin. Teman Su, kamu terlalu sopan. Setelah mengemasi hadiah-hadiah itu, Lan Sijin mengajak Sumu ke ruang tamu dan menuangkan 2 cangkir teh. Saya harus berterima kasih kepada teman Lan karena telah merawat istri dan putri saya selama masa sulit ini. Sumu menyesap tehnya dan berkata. Ia baru tahu setelah menyesapnya, bahwa cara pihak lain menyeduh teh itu sungguh luar biasa, bahkan lebih baik daripada teh di kedai teh. Kami bertetangga, jadi saling membantu itu wajar. Lagi pula, aku cukup menyukai mereka berdua, terutama Linger kecil. Lan Sijin tersenyum lembut, sangat lembut, seperti gerimis yang halus, membuat orang tanpa sadar ingin mendekat. Hari ini, Lan Sijin tidak mengenakan jubah birunya, melainkan gaun brokat putih longgar, dan rambutnya hanya diikat sederhana, memancarkan aura malas dan nyaman. Sedangkan Leng Yuening, dia tidak terlihat di manapun. Setelah mengobrol santai beberapa saat, Sumu menyatakan niatnya. Anda ingin memasang spirit gathering RI di rumah. Lan Sijin menatap Sumu, menunjukkan sedikit rasa terkejut. Melalui interaksinya dengan Sumu selama periode ini, dia memang tahu bahwa pendapatan Sumu tidak rendah, tetapi sebuah susunan pengumpul roh adalah sesuatu yang menghabiskan banyak uang, sesuatu yang bahkan dia sendiri enggan untuk membangunnya saat ini. Benar sekali.
Aku ingin tahu berapa banyak batu roh yang dibutuhkan. Tanya Sumu. Membangun formasi ini tidak membutuhkan banyak batu roh. Kuncinya adalah, begitu formasi diaktifkan, formasi tersebut tidak dapat dihentikan. Formasi ini membutuhkan setidaknya 10 batu roh tingkat rendah setiap hari. Apakah Anda yakin ingin membangunnya? 10 batu roh tingkat rendah. Itu berarti dibutuhkan setidaknya 300 batu roh tingkat rendah setiap bulannya. Sejujurnya, biaya ini sedikit lebih tinggi dari yang dia perkirakan. Setelah ragu sejenak, dia tetap mengangguk. Tampaknya dia perlu meningkatkan rasio penjualan pil Sung Sung Giok di masa mendatang dan mengurangi kultivasi pil pengumpul Qi. Mungkin ada risiko tertentu dalam melakukannya, tetapi Sumu percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya mampu mengatasinya. Kau benar-benar ayah yang baik. Seru Lan Xijin sambil tersenyum ketika Sumu setuju. Sumu terdiam sejenak, tidak memahami implikasinya. Seolah Lan Xijin telah memahami kebingungannya, dia mengerutkan kening dan berkata, bukankah alasan kau membangun arai pengumpul roh adalah untuk meningkatkan bakat Linger kecil? Anak-anak yang tumbuh di lingkungan spiritual yang kaya umumnya memiliki bakat yang lebih baik. Saya terutama ingin meningkatkan kemampuan kultivasi saya sendiri. Dan juga izinkan istri saya untuk meningkatkan kultivasinya. Adapun putriku. Teman Lan benar-benar pintar, kau sudah menebaknya dengan benar. Jika bukan karena putriku, aku tidak akan mau menghabiskan begitu banyak batu roh. Susunan pengumpul roh tidak terlalu rumit. Lan Xijin hanya membutuhkan waktu 2 hari untuk menyelesaikannya. Total bahan yang digunakan hanya lebih dari 50 batu roh tingkat rendah, yang jauh lebih murah daripada susunan pertahanan yang dibelinya. Tentu saja, ini karena Lan Xijin telah memberinya diskon. Jika tidak, hanya dengan mempekerjakan seorang Arai Master saja akan membutuhkan banyak Spirit Stone. Seluruh susunan pengumpul roh itu menutupi kamar tidur dengan sempurna. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya bisa dianggap sebagai susunan pengumpul roh mini. Setelah dipasang, Sumu langsung merasakan efeknya. Pertama, lingkungan di dalamnya. Memasuki ruang pengumpulan roh dari dunia luar seperti memasuki ruangan bebas debu dari lingkungan yang tercemar. Bahkan tanpa meditasi dan latihan spiritual, setiap tarikan napas terasa nyaman, seolah-olah tubuh dan pikiran sedang dibersihkan. Tanpa meminum pil pengumpul Qi, kecepatan kultivasi dapat meningkat lebih dari 2 kali lipat. Setelah meminum pil pengumpul Qi, kecepatan kultivasi dapat langsung meningkat menjadi 2 kali lipat atau bahkan hampir 3 kali lipat. Jelaslah, semakin melimpah energi spiritual, semakin baik pula efek dari pil pengumpul Qi. Linger kecil, yang kini berusia 7 bulan dan sudah bisa duduk, berguling, dan merangkak, tiba-tiba menjadi mengantuk setelah aktivasi susunan pengumpul roh. Lan Xijin menyebutkan bahwa ini adalah fenomena yang normal. Bayi memiliki kemampuan adaptasi yang lebih buruk daripada orang dewasa. Dalam menghadapi perubahan lingkungan, mereka membutuhkan periode aklimatisasi yang panjang, tetapi dengan adaptasi mereka terhadap lingkungan, bakat mereka akan berkembang pesat. Bakat Linger kecil di masa depan pasti akan jauh melampaui Sumu dan Ye Yingying. Sumu sudah punya rencana. Begitu Linger kecil bisa makan dengan normal, dia akan mulai memberinya pil Sung Sung Giok untuk meletakkan dasar yang kuat sejak usia dini. Kemajuan signifikan yang ia raih selama periode ini juga sebagian besar disebabkan oleh pil Sung Sung Giok. Berbeda dengan pil pengumpul Qi, pil Sung Sung Giok dapat secara langsung meningkatkan bakat para kultivator. 1 atau 2 kali penggunaan mungkin tidak menunjukkan efek yang signifikan, tetapi dalam jangka panjang, manfaatnya akan jauh melebihi manfaat pil pengumpul Qi. Satu-satunya kelemahan adalah, karena Sumu mengonsumsi sejumlah besar pil Sung Sung Giok, efeknya secara bertahap melemah. Di masa depan, dia harus beralih ke pil lain, atau dia harus meningkatkan kualitas pil Sung Sung Giok. Namun, untuk memurnikan pil Sung Sung Giok kelas atas atau terbaik, nilai keberuntungan yang dibutuhkan sangat tinggi, dan dia masih ragu untuk mengambil keputusan. Aku benar-benar perlu meningkatkan tingkat perolehan nilai keberuntungan. Dia berpikir untuk menikahi seorang istri dan mengambil seorang selir, lalu memikirkan Lan Xijin. Dia seorang janda, pikirnya. Batuk. Sebaiknya kita tunggu sampai akhir tahun, lihat situasinya, jika stabil, akan lebih praktis untuk mempersiapkan Ye Yingying untuk anak kedua. Seiring waktu berlalu, festival musim semi tahunan pun tiba. Setiap rumah diterangi dengan terang dan dihiasi dengan lampion dan pita, suasananya sangat meriah. Atas saran Lan Xijin, kedua keluarga merayakan festival tersebut bersama-sama. Saat makan malam, Sumu akhirnya melihat Leng Yuening tersenyum untuk pertama kalinya. Sebenarnya, dia terlihat sangat cantik saat tersenyum. Bersambung.